Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tanggal 29 ini, Agustus 2021, atau bertepatan pada tanggal berapa, Ustaz? Muharram? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 10? 20? Tanggal? 21. Pas betul. Tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah di Masjid Raudatul Fatimah yang pas berada di belakang terminal Pinang Baris Amplas ini. Selawat beriring salam, Pinang Baris kok pakai amplas saja. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Alhamdulillah Pak, pagi hari ini saya mendapat amanah dan tuan guru kita Ustaz Dr. Pan Suaidi mengirim salam kepada jamaah semua. Beliau mengatakan supaya semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Luar biasa bisa hadir pula kita pada subuh yang mulia ini. Dikala semua dalam keadaan yang kacau balau ya Pak ya. Untuk saat ini saja saya rasa suatu kemuliaan di masjid ini bisa menghadirkan jemaah yang demikian rupa, dan kata Abang tadi ini tetap dilaksanakan tausiah subuh Bang ya. Ini luar biasa. Bahkan di masjid-masjid kami Padang Bulan pun, bahkan untuk melaksanakan sholat subuh untuk satu saf aja udah payah sekarang Pak. Ditambah lagi orang yang ketakutan, ditambah lagi yang nggak pernah ke masjid. Cocok lah itu dah Pak. Untuk saat ini Pak, susah tuh Pak. Kenapa nggak ke masjid Pak? Corona katanya. Padahal sebelum corona pun tak pernah ke masjid. Yang susah nanti dia minta petua, nanti kalau saya meninggal tolong sholatkan di masjid Pak katanya. Tempat kami itu Pak banyak. Alhamdulillah ibu-ibunya pun luar biasa hadir pada subuh yang mulia ini. Ini suatu nikmat Allah nih, kalau bisa kita pertahankan Pak ya. Amin. Jadi bala dan penyakit itu nggak akan pernah hilang kalau kita sama Allah tuh tetap jauh. Allah akan menurunkan bencana bala itu lain versi aja tuh Pak. Tapi kalau kita bersyukur, kita jadikan corona ini sebagai kawan kita. Jangan ditakuti Pak. Karena penyakit itu nggak akan pernah lain dari kenyataan kita. Nggak ke masjid pun kita mati, ke masjid pun mati. Nah, pilih mana lah itu Pak, kan begitu. Nama saya Julfami Medan. Mungkin baru kali inilah saya masuk di sini. Jumatan pun belum pernah nih Pak. Jumatan apa pun belum pernah. Lewat aja nih Pak. Emang saya pantau aja pelangnya itu. Oh, Ratu Fatimah di sini. Lewat aja tuh Pak. Kurang berani juga saya mengisi di sini. Saya lihat kajian ustaz-ustaznya, Roturandos, Elsimak, ngeri-ngeri kali di sini. Luar biasa. Nggak ada tuh yang SPDI itu, nggak ada sel itu. Ini mah ngeri. Memang di belakang terminal. Tapi yang mengisi sini luar biasa. Maka kan kawan saya bilang itu, bukan kajian kita ke sana tuh katanya. Lihat dia, masya Allah, luar biasa. Mantap. Saya rasa ilmu-ilmu daripada tuan-tuan guru ini dah banyak lah. Mudah-mudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Saya tadi saya tanya tanggal ini, kadang-kadang kita begini Pak. Kalau setiap Muharram ini tanggal-tanggal hijrah ini kita kadang lupa kita. Udah peringatan tahun baru, ya sudah selesai gitu aja. Ada kebanyakan peringatan tahun baru sini Pak. Diperingati, bahkan diundang. Kalau bisa ada almarhumnya MJ diundang lagi mungkin ya. Untuk mengkipas bagaimana hebatnya namanya itu tahun baru Islam. Cuma kan kadang-kadang seremonial belaka Pak. Kami begitu juga mengadakan tahun baru Islam. Mungkin
tahun ini aja nggak kali ada, menjadi diadakan. Habis mengadakan tahun baru Islam, nanti yang salat subuhnya cuma 5 orang juga. Apa yang berubah ini? Inilah kadang-kadang kita terlalu banyak seremonial, tapi tiap tahun kita nggak mengadakan perubahan. Ini dia. Mari, mumpung masih suasana tahun baru, kita introspeksi dulu Pak ya. Langkah kita, keadaan kita, bagaimana untuk tahun kemarin itu dengan tahun akan datang ini, yang sudah berubah apa sih yang sudah berubah? Jangan pula udah berubah. Saya udah berubah Ustaz. Iya, apa berubahnya? Bini udah 2 gitu. Udah berubah juga. Bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan itu beribadah kayak mana hari ini lebih bagus daripada hari semalam. Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita mengevaluasi umur kita. Nah, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dengan bertambahnya umur ini. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang mulia, yang bagus kata Rasulullah, umurnya panjang Pak. Panjang umurnya, bagus perbuatannya. Garis bawahi Pak ya. Umurnya panjang, perbuatannya bagus. Manusia yang celaka kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, dia nggak berkah dengan umur itu. Dia pun bingung. Itu apa umur ini dipergunakan ya kira-kira ya. Endah, celaka kali. Kita Pak nggak menyangka Pak ya. Saya rasa kita baru duduk di Masjid Ratul Fatimah ini, baru subuh ini kita duduk, umur kita udah 63 tahun. Abang dah berapa umurnya Abang dah? 41. Saya 48, 73. Berarti tahun 80. Nggak terasa Pak ya. Kemarin kita baru SD kan. Udah tiba-tiba kuliah, tiba-tiba saya dulu baru anak-anak, sekarang udah punya anak. Bentar lagi punya cucu. Pelan Pak waktu itu Pak. Tapi pasti dia. Wal asri, demi masa Pak, bersumpah masa itu. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu. Orang beriman Pak. Untunglah dia Pak. Nggak terasa, iya ya. Kita ngomong-ngomong ya. Nggak terasa baru jumpa kemarin tuh. Kok udah lain lah wajahnya. Kok udah rasa-rasa udah rambut putih. Segala macam udah. Lesung pipinya pun orang tersenyum pun orang lari sekarang. Kalau dulu diincar-incar orang. Ini Pak. Makanya perlu cermin itu. Coba lihat cermin ini. Oh iya ya. Berarti udah ada perubahan. Apa yang berubah pada diri saya? Apa yang berubah pada tindak tanduk saya? Rasulullah mengatakan umur 40 tahun itu adalah umur masa-masa paling kritis. Kalau umur 40 tahun itu bisa beribadah kepada Allah, insya Allah enak beribadah ke depan. Rasulullah diangkat umur 40 tahun ini menjadi Rasul Pak. Umur yang paling matang. Udah matang ini Mas, 40 Mas. Kalau umur 40 tahun masih kita asik di warung kopi, diperkirakan nanti kemungkinan besar matinya pun di warung kopi Pak. Ada teman kita Pak, umur 60 tahun di warung kopi, dipaksa. Ya, dibangunin nggak bangun-bangun. Dikira tidur, rupanya udah meninggal. Terpaksa diangkat dari warung kopi itu. Umurnya berapa? 73 tahun. Ini. Jadi sekarang kebiasaan kita di mana nih? Cobalah dulu. Kebiasaan kita di mana selama 40 tahun ke atas? Bukan berarti yang 30 ke bawah yang anak-anak ini ada anak-anak remaja. Mana ini remaja ini? Kok nggak ada ini? Ini remaja ini mesti ada nih Pak. Masa depan ini. Enggak, yang ajan tadi, Masya Allah. Saya rasa umurnya berapa? 18 tahun. Mana Pak? Masya Allah. Kalau satu masjid yang ajannya anak muda subuh, wah salut kita Pak. Generasi akan datang ini aman tuh masjid itu. Tapi kalau masjid ini yang ajan uak-uak terus setiap subuh, aku pun curiga juga. 50 tahun datang ini ada nggak masjid Ratul Fatimah nanti? Cerita pula cucu kita. Oh dulu ada masjid di sini, dulu katanya. Di mana sekarang? Pelebaran terminal. Sama kayak masjid itu Pak. Di kota-kota Medan ini kan banyak masjid yang berilangan. Satu-satu datang pengembang yang kemarin dulu suruh kawan itu. Ada di masjid ini mau di pengembang ini. Udah ada rumah susunnya, ini ada masjid ini macam mana ini kita pertahankan. Macam mana mau dipertahankan Pak? Jamaah tak ada. Daerah Denai sana itu Pak. Jamaahnya nggak ada. Komplek-komplek itu, komplek apa, Mega Mas apa tuh udah bukan orang kita semua. Mana mau jamaahnya ini? Ini kendala kita sekarang ini.
Tapi kalau nanti masjid ini ada yang anak muda yang azan, wah saya rasa amin, bakal panjang. Jangan segan-segan. Ini kadang-kadang yang jadi masalah kita, kalau ada istrinya nggak bangga suaminya tukang ngajan. Mana Pak? Ngajan subuh, alah kemaruk loh katanya. Nggak bangga ada tukang ngajan. Bu, jangan silap Bu. Masjid aja dicintai. Salat aja dijaga. Waktu salat dijaga, waktu aja dijaga, apalagi ibu nggak dijaga. Nggak bangga banyak tempat kami tuh. Nggak bangga suami tukang ngajan. Kemaruk Pak ini. Subuh Bapak juga azan, Isya juga Bapak azan, kemaruk. Ada digaji Pak. Ya Allah Akbar. Nah, ini dia. 40 tahun kalau kita masih asik di warung kopi, di mana kita duduk nonton sinetron ku menangis, 40 tahun masih nonton ku menangis. Siaplah Pak. Gawat nih corona ini pengaruh nih. Asik Indosiar corona itu ku menangis saja. Kalau enggak suaminya nakal, istrinya ngulah. Kalau enggak istrinya ngulah, menantunya ngulah. Kalau enggak menantu perempuannya ngulah, menantu laki-lakinya ngulah. Dipusingi kita. Sampai zuhur udah mudah-mudah. Allahu Akbar. Lupa azan, udah tunggu tanggung kali ini. Masa kayak gitu dia sama menantunya? Nah, itulah pengaruh kita. Azan asar pun lewat, ya kan? Bukan selesai, sambung lagi yang kesuri yang tak apa lagi ceritanya. Kita lihat sinetronnya kadang-kadang ini jadi bandit. Besok jadi orang baik dia. Kepala kita yang enggak pasti buatnya. Jadi jangan sampai ku menangis nanti awak mati pula selagi nonton TV. Tanya malaikat nanti, di mana terakhir kau meninggalnya? Di ku menangis nanti katanya, mampus awak. Jadi marilah 40 tahun ini masa-masa yang kritis. Kalau 40 tahun ini kita nggak berubah, berat. Saya punya adik kelahiran 80 sama kayak Bang ini. Payah kali ke masjid. Kenapa payah? Karena ketika masa remajanya itu, masa kecil, nggak mau ke masjid, dia susah. Jangan nanti kan gampangnya itu. Baru umur 20, nanti bisanya itu 40. Nggak bisa. Apalah, perhatikan. Asik dia di ladang. Nikmat dia menyangkul di ladang. Asar, maghrib lewat dia. Nggak bisa Pak. Jadi apa nggak berubah Ustaz? Bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah nasib suatu kaum sebelum kita yang merubah sendiri. Yang biasanya hari ini sering nongkrong di mana, udah 40 tahun ke atas, mari biasakan langkahkan kaki itu ke masjid. Ini kan lagi masa-masa genting, udah payah sekarang ke masjid, umur awak makin bertambah, kebaikan awak Allah catat nggak ada. Yang banyak apa? Dosa-dosa awak. Kalau di rumah kita tinggal berzikir, mantap. Ini di rumah menceritain orangnya, Pak. Menceritain orangnya tinggal di rumah. PPKM, supaya tinggal di rumah segala macam. Bukan makin enak kehidupan kita. Makin sulit. Betul kan, Pak? Ini baru ujian Allah, Pak. 40 tahun masa yang kritis. Kalau bisa berubah di 40 tahun ini aman. Mencamkan Bapak lah sekarang. Gimana Bapak sering tinggal selama 50 kita tahun ke atas ini? Apa lebih banyak tinggal di masjid? Yang sialnya udah umur awak 50 tahun. Pas umur awak 50 tahun ini, larangan ke masjid makin mendengung pula, kan? Pandai-pandai Pak, pandai-pandai. Masalah jaga protokol kesehatan, kita jaga protokol kesehatan. Nggak ada masalah itu Pak. Orang ke mall aja pun rame orang. Kenapa kita ke masjid dilarang-larang? Yang penting kita jaga protokol kesehatan, nggak ada masalah. Yang pertama Pak, di umur 40 tahun ini, kalau kita belum bisa berubah Bu, berat untuk bisa merubah. Yang pertama. Yang kedua adalah evaluasi apa? Umur kita. Umur pertama, yang kedua adalah evaluasi daripada kesehatan kita. Apa kesehatan kita? Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Enak Pak yang sehat kan? Bisa datang sini kan? Bisa. Karena nggak nentu Bu. Yang namanya kemeninggalan itu Bu sekarang tiap hari orang meninggal Bu. Dulu orang meninggal jarang-jarang. Sekarang meninggal. Idul Fitri pun tempat kami orang meninggal. Idul Adha pun motong lembu orang meninggal juga. Macam mana? Jadi nggak heran lagi orang meninggal semua. Udah betah orang meninggal.
Habis sholatin sini, sholatin sana. Bukan masalah corona, memang kontraknya udah habis. Langkah itu kan rezeki itu pertemuan maut itu udah Allah atur. Ini disebabkan oleh corona, disebabkan ini. Memang udah habis kontraknya. Macam mana mau disambung lagi kontrak rumah? Enggak usah jauh-jauh. Telkomsel itu tahu kapan paketnya mati. Betul kan Pak? Mau kita beronor di hutan pun tahu dia udah mati paketnya ini. Tahu dia. Itu baru buatan manusia. Kemarin suaminya meninggal. Nangis-nangis dia. Enggak lama dia pun meninggal juga. Jadi umur itu adalah, kesehatan itu adalah yang paling mahal yang Allah berikan. Jaga sehatmu. Kalau sehat enak bisa ke masjid kita. Yang paling sedih nih Pak, tadi kan dengan suara azan enak gitu. Ini kan banyak rumah sakit di sini. Masuk dia di ruang ICU. Dengar itu Pak suara azan itu Pak. Jangan Bapak nggak pikir kita masuk ruang ICU. Ini sebelum atau kita dalam ruang ICU kita persiapkan diri. Di samping kita pun kita dengar Pak. Anak kita yang bicara-bicara dengar kita. Tapi kita nggak bisa buat lagi Pak. Sedih kita merangkak itu. Ini suara ini kawan aku yang datang. Dengar kita Pak di situ. Tapi alat-alat kita ini udah alat-alat kedokteran semua. Sedih kali lah Pak. Ketika kita masih hidup itu, kita nggak melangkah kaki di Masjid Raudatul Fatimah ini Pak. Sedih kali. Allah berikan kesehatan, umur panjang, enak jalan, segala macam. Tak kita pergunakan. Menangis kita Pak dengan suara azan itu. Ya Allah, aku ingin melangkah, tapi nggak bisa bergerak lagi. Jangan kamu bergerak Pak. Pikiran kita aja pun udah nggak bisa lagi kita mengontrolkan pikiran. Macam mana mau bergerak? Tapi bersyukurlah Bu, ketika dengan suara azan di salut-salut daripada subuh dimasuk di ruang ICU itu kita dengar alhamdulillah. Saya pernah sholat di Raudatul Fatimah, saya pernah bersedekah, saya pernah ke sini ke situ. Senang hati kita Bu. Nggak ada penyesalan itu. Tapi banyak hari ini Pak orang sehat, tapi ketika dengar suara azan nggak peduli dia, dikira dia nggak mati-mati. Banyak orang sehat, tapi kalau udah sakit baru ingat Allah. Sholat pun ya Allah, sehatkan aku ya Allah, ingat Allah, Allahu Akbar. Ketika kita sakit, ketika sehat, lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan kita. Kenapa? Karena nggak mensyukur nikmat kesehatan Allah. Hari ini Bu, untuk saat ini mahal kali rasa kesehatan itu. Betul Pak? Mahal kali kesehatan itu. Maka pergunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Pergunakanlah kesehatan untuk melangkah kita ke masjid. Pergunakan kesehatan itu untuk apa? Untuk beramal kepada Allah. Kita nggak nyangka Bu, jangan-jangan ini subuh kita yang terakhir. Banyak kawan-kawan baru ketawa-tawa kemarin, bercengkerama sama kita. Mana Pak Paijo? Udah meninggal barusan. Iya, baru saya ketemu. Iya, udah meninggal Pak. Pergunakanlah kesempatan kesehatan itu. Kalau masih bisa melangkah ke masjid, langkah Pak. Kalau masih kena asam urat, langkah aja pelan-pelan Pak. Insya Allah sehat tuh Pak. Tapi kita kadang-kadang kan nggak pikir ke situ. Ketika kita sehat, kita lupa masjid. Ketika kita sehat, kita lupa beribadah kepada Allah. Kita sakit, baru ingat beribadah kepada Allah. Yang kedua itu Pak, kesehatan. Yang ketiga apa? Untuk menyambut tahun baru Islam ini kita. Yang ketiga adalah evaluasi daripada amal ibadah kita. Nah, langkah-langkah apa saja yang telah kita lakukan di tiap tahun ini dengan perubahan kita tiap tahun dengan ibadah kepada Allah. Apa sudah makin bagus kita beribadah kepada Allah? Atau semakin kita beribadah jauh daripada langkah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah itu Pak. Dia enggak menciptakan jin itu, enggak ada. Manusia enggak mau ciptakannya. Kecuali itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Oh, apa Allah rugi? Apa Allah merasa tidak menjadi Tuhan, kita tidak beribadah kepada Allah? Oh, enggak ada. Allah tetap jadi Tuhan, kita enggak sholat subuh. Allah tetap menjadi Tuhan, kita enggak ke masjid, enggak ada pengaruh bagi kita.
Cuma kita menjadi manusia ini apa nggak kurang ajar kita, Pak? Allah menciptakan manusia, kita nggak mau beribadah kepada Allah. Inilah rasa durhaka kita kepada Allah. Ibu-ibuku, bapak-bapak daripada jamaah sholat subuh yang saya cintai. Allah menciptakan sesuatu itu untuk apa? Ada tujuannya. Untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Contoh Bu ya. Kenapa sholat ini begitu penting sekali? Sholatnya adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, otomatis sudah menegakkan agama Allah. Betul. Siapa yang menghancurkan atau yang meninggalkan sholat, berarti telah meninggalkan agama Allah. Ini tiang-tiang masjid Darul Fatimah ini, tiang-tiang itu masjid itu ada tiang-tiang ini. Kalau ada orang datang Pak, membawa palu besar, datang bawa palu besar, tiba-tiba dia menghancurkan tiang-tiangnya ini, kita marah nggak Pak? Marah nggak? Marah Bang ya? Kenapa? Dia telah menghancurkan daripada masjid kita tiang-tiang ini. Diambilnya palu, dipecahkannya semua. Robohlah ini semua. Begitulah Pak orang yang sholat ini Pak. Hari ini orang yang meninggalkan sholat biasa-biasa saja, nggak jadi masalah. Padahal telah menghancurkan daripada masjid kita, telah menghina agama kita. Inilah beda Islam dengan agama lain di sholat ini. Kalau tahun kemarin, alhamdulillah Pak, subuhnya bisa berjamaah, zuhurnya suku-suku bisa berjamaah, asarnya, maghribnya, isanya. Alhamdulillah. Yang tahun ini juga masuk, laksanakan. Koreksi. Iya ya, saya subuh jarang bisa berjamaah. Cobalah saya usahakan. Koreksi. Kalau bisa saya tahun ini jangan lagi tinggalkan sholat. Kalau bisa tahun ini saya harus berjamaah. Harus ada motivasinya Pak. Kinerja itu harus ada. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Untung. Hari ini sama saja seperti kemarin. Rugi. Hari ini lebih parah daripada kemarin. Sial. Celaka kita. Umur kita bertambah. Amal ibadah bertambah. Umur bertambah. Amal ibadah biasa-biasa saja. Umur bertambah, amal ibadah anjlok. Koreksi diri, iya ya. Tahun ini apa kelemahan saya? Perbaikin. Tahun ini saya jarang khatam Al-Quran, hanya keluar di bulan Ramadan. Tahun ini saya usahakanlah, ada waktu saya usahakanlah untuk membaca Al-Quran. Ada perbaikan diri. Kalau tidak Pak, gini-gini aja tuh Pak. Duduk awak besok-besok, udah tahun baru Islam lagi. Duduk lagi besok-besok, udah bertambah lagi umur awak. Kenapa? Enggak ada motivasi kita untuk lebih baik. Memakmurkan masjid ini bukan tugas daripada PKM aja, enggak. Kita semua. Kalau dengar azan, ajak anak, ajak istri, ajak semuanya, mari ke masjid. Itu yang mantap. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, apalagi yang keempat adalah, yaitu evaluasi fasilitas daripada yang Allah berikan. Fasilitas yang Allah berikan ini sarana kita untuk menunjang kita beribadah kepada Allah lebih bagus, betul kan Pak? Contohnya, ada kereta, enak kita datang ke masjid ke sini, kan begitu dekat. Syukur-syukur ada mobil, enak kita datang ke masjid ini nggak kehujanan, betul. Ada AC, rumah yang mewah. Enak kita sholat tahajud, betul nggak Pak? Enak, nyaman kita sholat tahajud. Ada AC-nya, dibangunkan yang kering, tahajud Bang, enak. AC-nya ada, enak. Tapi pertanyaannya Pak, apakah dengan fasilitas yang lengkap yang Allah berikan, apa sudah makin dekat kita kepada Allah dan Rasulnya? Nah, udah dekat nggak kita dengan Allah, dengan fasilitas yang mewah? Jangan-jangan semakin jauh Pak. Punya mobil yang cantik, tapi tidak pernah kunjung ke masjid. Punya rumah yang AC, yang enak AC, tapi kadang-kadang sholat subuhnya kesiangan awak. Sholat subuh kesiangan Pak, banyak Pak. Dikira suami, dikira istrinya rajin kali lah. Kok pakai kunut pula lah suamiku sholat duha ini. Banyak sholat subuh. Si istri pun selalu, ada kemajuan suamiku nih Pak ya. Selama
Dengar pengajian daripada Ustadz Julpami Medan, ada pengajian, ada kemajuan. Sholat subuhnya, sholat apa duhanya pakai kunut. Masya Allah. Tutup lagi pintu, gelap. Pertanyaannya Pak, sudah makin dekat nggak kita dengan Allah dengan fasilitas yang kita miliki Pak? Atau makin jauh? Saya tinggal di Padang Bulan, Palestina. Padang Bulan lewat sedikit tikungan Kosherna Medan sana. Kalau mungkin Anda lewat Padang Bulan tadi. Ya rumah mertua sana di Kampung Anggrung itu dekat apa? Apa itu tuh? Jembatan apa namanya itu? Ada jembatan kalau kita depan negara, ya Pak ya. Itu kalau mungkin lewat, tahu lah itu kalau yang udah lama-lama kota Medan. Itu ada namanya itu kalau nggak salah Wak Paidi atau Wak apa. Itu rumahnya gubuknya reot. Gubuknya reot, hancur-hancuran. Tapi Pak, yang menjadi pertanyaan, saya salut sama beliau itu. Tapi kalau banjir itu cepat-cepat mengungsi, air itu naik Pak, sampai ke tengah ini Pak. Di mengungsi itu Pak. Kalau banjir besar, ya, bisa nggak kita dekat dengan Allah? Dengan fasilitas yang kekurangan Bu, dengan fasilitas yang tak lengkap, Bapak itu bisa dekat, bisa menghadirkan Allah. Bagaimana kalau seandainya fasilitas itu kita ganti dengan kita? Apakah kita makin dekat sama Allah? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, kalau engkau minta sesuatu kepada Allah, bersyukur, aku tambah kata Allah. Tapi kalau engkau kufur kepada Allah, nikmatku adalah apa ajakku sangat pedih. Saya rasa kalau Bapak itu punya fasilitas kayak kita, aku rasa lebih enak Pak. Di mana salah kita sekarang? Apa yang nggak ada kita miliki? Kalau kita lihat orang-orang dulu, perjuangan daripada Rasulullah, pada Abu Bakar, kita lihat Bilal bin Rabah, luar biasa hajat mereka. Mau ke masjid aja Pak dihadang Pak. Mau ke masjid dilempar kotoran sama Rasulullah Bu. Tapi kita hari ini nggak ada masalah. Kita mau ke masjid sah, aman. Kita mau sholat tidak ada yang mengganggu. Tapi toh kita makin jauh dari Allah dan Rasulnya. Oh nggak dengar. Masya Allah. Udah teriak-teriak gini udah nggak dengar di luar. Tak sapi. Dua nih udah nggak dengar. Jadi nikmat yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita Bu, Pak, yang tidak pernah kita syukuri sampai saat ini. Ini kita renungkan Pak akhir tahun nih Pak. Kalau bisa ini pengajian kita resapi lah ini. Kayak mana langkah kita keluar. Ini masih bulan Muharram Pak. Bulan Muharram, bulan introspeksi diri dari kajian-kajian dulu. Puasa sudah, Idul Fitri sudah, Idul Adha sudah. Semua sudah. Inilah saatnya introspeksi diri kita ini. Muhasabah diri. Langkah apa saja yang telah saya lakukan, dengan harta saya sudahkah dekat dengan Allah, dengan umur saya sudahkah dekat aku dengan Allah, dengan amalan saya sudahkah saya dekat dengan Allah, dengan harta saya berikan apakah sudah saya dekat dengan Allah. Lalu yang kelima adalah introspeksi apa? Introspeksi anak kita, suami kita, istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah keluargamu, kerabatmu daripada api neraka. Betapa banyak Pak, Bu, orang tua disegani di kantor, Bu. Kadang-kadang ada ibu jadi ketua PKK di sana, bapaknya jadi direktur, direksi, Kapolri, presiden,
orang tua. Tapi nggak dihormati di rumah. Kenapa nggak dihormati di rumah? Nggak ada wibawa di depan anaknya, istrinya, suaminya nggak ada. Walaupun jadi siap komandan peleton, tapi nggak dihormatin. Istrinya nggak pakai jilbab, nggak berani dia melarangnya. Anaknya main game waktu maghrib, nggak berani dia melarangnya. Kan banyak sekarang Pak anak-anak main online, Pak, main game kan. Perhatikanlah anak-anak ini, saya salut sama beliau. Ini calon-calon yang kecil ini, nggak main HP, datang ke masjid, nggak main HP dapat kan? Salut nih, jarang-jarang ada nih. Coba perhatikanlah sekarang Bu, siapa anak ibu yang nggak main HP sekarang? Saya salut. Perhatikan sekarang anak-anak itu lebih banyak megang Al-Quran atau megang HP. Ingat, tahun 70-an Pak, kita mengaji Pak. Di sana ada berjanji, di sana ada yasinan, pakai lampu serongking. Itu 73.